Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Hisyam Ramadan, NPM 20211269. Perkenalkan, nama saya Asni Putri Wijaya, NPM 20211160. Perkenalkan, nama saya Riko dengan NPM 20211094. Nama saya Imelda Kia Juliana, NPM 20211408. Perkenalkan, nama saya Gom Andreas Douglas Tompul dengan NPM 20211415. Perkenalkan, nama saya Margareta Dolores, NPM 20211049. Perkenalkan, nama saya Priskalia Agraini, NPM 20211067. Nama saya Masari Prasuna, NPM 20211193. Nama Linda Julieta Adnan, NPM 20211049. Dasar Hukum Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, adalah kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997. Selanjutnya ada penjelasan mengenai proses dan upaya hukum di pengadilan pajak. Yang pertama ada banding dan gugatan. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Kalau gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada permohonan banding dan gugatan. Syarat pengajuan surat banding adalah yang pertama ada harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua ada terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang ketiga, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Selanjutnya ada syarat pengajuan surat gugatan sebagai berikut. Yang pertama, ada gugatan terhadap pelaksana penagihan pajak harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur lain dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, ada gugatan terhadap keputusan lain selain atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Yang ketiga, ada terhadap satu keputusan pelaksanaan penagihan diajukan satu surat gugatan. Yang keempat, ada gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal terima surat keputusan pelaksanaan penagihan. Yang ketiga, ada persiapan pengadilan. Pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan, surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan. Terbanding harus menyerahkan surat uraian banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding dan tergugat harus menyerahkan surat tanggapan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal dikirim surat tanggapan. Pengadilan pajak mengirimkan surat uraian banding dari terbanding atau surat tanggapan dari tergugat kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima. Pemohon banding atau penggugat menyerahkan bantahan atau surat uraian banding atau surat tanggapan pada pengadilan pajak dalam tempo 30 hari sejak tanggal diterima surat uraian banding atau surat tanggapan. Salinan surat bantahan dari pemohon banding atau penggugat dikirimkan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat bantahan. Sidang majelis dalam setiap persidangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Ketua pengadilan menunjuk majelis yang terdiri dari 3 orang hakim atau hakim tunggal. Penunjukan majelis atau hakim tunggal ditetapkan penetapan ketua pengadilan pajak. Majelis atau hakim tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan beritahukan hari sidang kepada pihak yang bersengketa masing-masing, dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus.
Pengambilan putusan. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya terkait berdasarkan keyakinan hakim. B. Putusan pengadilan pajak sebagaimana yang dimaksud di atas berpedoman pada berita acara sidang. C. Putusan atas sengketa pajak dimusyawarahkan oleh hakim ketua dengan hakim anggota atau ditetapkan oleh hakim tunggal. 6. Pemeriksaan peninjauan kembali. A. Permohonan peninjauan kembali atau PK hanya dapat dilakukan satu kepada Mahkamah Agung kepada pengadilan pajak. B. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. C. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. 2. Persiapan persidangan. Pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada perbandingan atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat bandingan atau surat gugatan. Dalam hal permohonan, perbandingan mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada pengadilan pajak pasal 38 dalam jangka waktu 14 hari. Di atas dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumentasi susulan yang dimaksud. Perbandingan atau tergugat menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan dalam jangka waktu A. 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding. B. 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat tanggapan. Salinan surat uraian bandingan atau surat tanggapan dimaksud oleh pengadilan pajak dikirim kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka 14 hari sejak tanggal diterima. Permohonan banding atau penggugat dapat menyerahkan surat bantahan kepada pajak dalam jangka 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat uraian banding atau surat tanggapan. Salinan surat bantahan dikirim kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat bantahan. Apabila bandingan atau tergugat atau permohon bandingan atau penggugat tidak memenuhinya, pengadilan pajak tetap melakukan pemeriksaan banding atau gugatan. Permohonan banding atau penggugat dapat memberitahu kepada ketua untuk hadir dan dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Hari sidang pasal 4748. Ketua menunjuk majelis yang terdiri atas 3 orang hakim atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, ketua menunjuk salah satu seorang hakim sebagai hakim ketua yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak. Majelis atau hakim tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hal sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa. Majelis atau hakim tunggal dimaksud di atas sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding. Dalam hal gugatan, majelis atau hakim tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima surat gugatan. C. Pembuktian dan saksi 1 dalam sidang pengadilan pajak pasal 69 sampai dengan pasal 76. Alat bukti dapat berupa A. Surat atau tulisan. B. Keterangan ahli. C. Keterangan saksi. D. Pengakuan para pihak. E. Pengetahuan hakim. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri atas A. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapkan seseorang pejabat umum yang menurut pengaturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud dan dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. B. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. C. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat atau yang berwenang. B. Surat-surat lain yang tidak termasuk di dalam huruf A, huruf B, dan huruf C yang berkaitan dengan banding atau gugatan. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan ahli atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak karena jabatannya. Hakim ketua atau hakim tunggal dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang. Seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan baik tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal yang sebenarnya dan menurut pengalaman dan pengetahuannya. Keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali beralasan yang kuat dan dapat diterima oleh majelis atau hakim tunggal. Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sedikitnya minimal 2 alat bukti. 3. Pelaksanaan putusan pasal 86, 87, dan 88. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayar pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berlaku. Salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan pajak diucapkan atau dalam jangka waktu 7 hari sejak hari tanggal putusan telah diucapkan. Putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.